محمد يا حبيبي سلام عليك. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idzatum mir rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhan kamu dan obat bagi apa yang ada dalam hati dan petunjuk dan rahmat bagi kaum mukmin. Kalau di sini dikatakan bahasa Qur'annya mau'idot itu biasanya kan biasa nasihat ya. Ya, orang-orang memberi makna, memberi arti itu nasihat. Tapi di sini peringatan. Sama sebetulnya itu peringatan. Ya. Yang ketiga ini disebutkan apa itu? Tazkiyatul lil qulub. Tazkiyatil qulub artinya pembersih hati, pembersih diri. Kalau dikatakan ini wasifa'u lima fis sudur. Jadi obatnya hati untuk membersihkan dari kotoran-kotoran selama kita bulan suci Ramadan melaksanakan puasa. Nah, kalau Al-Quran mengatakan sifa'u lima fis sudur itu dan obat bagi apa yang ada dalam hati. Kalau begitu, hati itu apa? Kotorannya. Luar biasa hati ini kotorannya itu. Kalau kita pakai mikroskop, ya, hati itu dilihat dari mikroskop. Mikroskopnya apa? Al-Quran. Pun jam 1 delalu panjenengan wudu terus memuji kepada Allah, lalu sholat. Lalu hati kita dilihat dengan mikroskop, dengan Al-Quran. Bagaimana hati? Luar biasanya, penuh kotoran yang itu perlu dibersihkan dengan sifat wa rahmah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu perintah ibadah yang banyak itu, maka perlu kita pembersihan hati kita dengan ibadah. Wa amilus sholihah, iman dan berbuat baik kepada sesama manusia. Seringkali saya itu dalam hati yang paling dalam sekali, perasaan saya itu menggundah orang lain. Inilah penyakit yang paling dalam, yang ini kadang-kadang tidak disadari. Penyakit yang paling dalam hati ini kadang-kadang tidak disadari. Tidak mau ngomongin. Inilah penyakit loh. Penyakit hati loh itu. Dia mau ngomongin Pak Asadi lah macul ngomongin. Aku ngusung wedi. Karena ngombe banyu, kamu kel. Itu penyakit hati itu. Terima ngono mokel. Itulah penyakit hati. Inilah penyakit yang paling dalam sesungguhnya. Kalau ini dilihat dengan mikroskop Al-Quran maka akan terlihat. Tetapi kalau kita tidak biasa melihat itu, maka ini sifat-sifat ini akan berkembang terus yang kita lupa. Lupa penyakit hati itu yang perlu dibersihkan. Maka kalau kita ingin mendapatkan sifat wa rahmah dalam hati fisudur, maka kita harus pandai-pandai melihat hati kita dengan mikroskop Al-Quran, dengan ibadah sholat qiyamul lail. Kalau sholat biasa tidak kelihatan, tetapi kalau kita sudah sendirian, tidak ada suara sekecil apapun, lalu terlihat ini. Sering kali hati saya itu menggoda orang lain.
Arek-arek iki ngaji gak aku sih gak pate iso. Lah iki saya nemen hati sing ngene, penyakit saya nemen iki. Ngaji tadabbur. Iki nek enek Pak Osem nah, sawo. Iki lho penyakit sing paling bahaya ini. Ia harus menangis betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan orang yang pembersih hati, diangkat oleh Allah itu karena hatimu bersih. Malaikat tanazalul malaikatu warufit malaikat akan turun kalau hatimu bersih dari itu. Tetapi kalau selama itu hati kamu masih penuh kotoran itu, maka malaikat akan naik lagi ke bintang suraya sana. Tazkiyatul lil qulub, pembersih hati inilah penting sekali ini. Marilah kita itu benar-benar mentaati dan memeriksa hati kita itu yang sekecil-kecilnya supaya ibadah kita itulah mulai fajar sampai fajar lagi itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang pendapat sholat 23 rakaat seperti kilat, sebenarnya aku harus melaksanakan syariatnya. Diterima orang terserah Gusti Allah. Itu menantang namanya itu. Dan kita itu berusaha supaya amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu dengan upaya yang apa itu? Tumakninah. Ibadah yang tumakninah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku besok itu banyak yang mencuri sholat. Ngeri ini. Kalau saya membaca itu ngeri. Umatku besok itu akan banyak orang yang mencuri sholat. Bagaimana orang yang mencuri sholat itu? Orang yang mencuri sholat itu hanya gerakan belaka, tidak pernah dihayati. Roh inilah mati. Tidak ada hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku sudah gugur dan kewajiban itu saja. Itulah kata Rasul mencuri itu dalam ibadah sholat itu. Oleh karenanya saya hampir tidak pernah mengikuti sholat jamaah di tempat saya. Karena baca ini, Masya Allah, kok Rasulullah begini ya, mencuri sholat ini. Jadi tidak ada tumakninah, hanya gerakan-gerakan yang seperti apa itu? Seperti pocong-pocong. Oh, pocong-pocong. Senam pocong-pocong. Nah, itu. Seperti senam pocong-pocong. Jadi gerakan belaka yang tidak ada hubungannya. Roh itu kita itu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita itu berusaha menjadi taqwiyatul lil qulub, yaitu pembersih diri kita sendiri. Yang keempat itu Al-Isra ayatnya 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyiril mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini memimpin manusia pada jalan yang paling benar dan memberi kabar baik kepada kaum mukmin yang berbuat baik bahwa mereka akan memperoleh ganjaran yang besar. Bagaimana Al-Quran diterangkan, disabdakan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran yahdilladzi aqwamu wa basyiril mu'minin, yaitu Quran itu memimpin manusia pada jalan yang paling benar dan memberi kabar baik kepada orang mukmin yang berbuat baik. Nah, ini dikatakan takwimal lil fikri.
Taqwa bil fikri itu adalah meluruskan pola pikir kita. Karena apa? Karena seluruh anggota badan ini sudah terpimpin oleh Al-Quran ini, sehingga itu pengaruhnya pola pikir kita itu menurut Al-Quran, bukan menurut nafsu, atau bukan hanya menurut ilmu yang dimiliki saja. Tapi tidak. Tapi ini sudah menurut Al-Quran, sehingga pola pikirnya itu benar, apa yang diperbuat itu benar, dan apa yang menjadi ibadah itu benar. Nah, ibadah yang benar itulah yang akan mengantarkan kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanggung jawab kita, umat atau makhluk yang diciptakan Allah yang saling sempurna. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang ketinggalan. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita harus bersiap-siap. Kalau kita membiasakan diri bertadabbur Al-Quran, mengaji Al-Quran, maka kita akan dipimpin oleh Al-Quran itu. Kita tidak memimpin Al-Quran, tapi kita akan dipimpin Al-Quran. Melalui apa? Malaikat-malaikat itu akan mengitari kita. Itu membuahkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat kan? Tapi hebat ini jarang yang mengikuti. Karena apa? Sangat tidak perlu. Hidupnya sudah merasa cukup, ibadahnya itu kadang-kadang mencuri tidak merasa. Oleh karenanya setiap saat atau paling tidak sehari semalam kita itu harus mentadabburi diri kita dengan Al-Quran. Jadi memeriksa hati kita dengan Al-Quran, sehingga kita akan terpimpin oleh Al-Quran itu sendiri. Jam 4 kurang 2 menit pas ini. Wis tak pas ya, Mang. Yang terakhir itu ta'arufan bimal khijilah. Ta'arufan biman khijilah. Hajilah, yaitu peraturan Allah. Semua itu kan peraturan Allah. Jadi kelima itu yang terakhir itu, atau dikatakan fadlan minallah, peraturan Allah yang kita ikuti dalam Al-Quran. Itulah diantaranya puasa dalam bulan suci Ramadan itu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kelima orang-orang yang mendapatkan hikmah, hikmah dan berkahnya bulan suci Ramadan. Itulah yang terakhir kita mentaati fadlan minallah, yakni perintah Allah yang dikatakan itu taqwimal lil fikri. Jadi meluruskan ta'arufan bimal hajilah, yaitu peraturan Allah yang kita jalankan itu. Semua itu adalah tercantum di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, kita bersama-sama mengaji Al-Quran, kita bersama-sama bertadabbur Al-Quran. Ini senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman kita dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya serukan kepada Bapak Ibu supaya tiap malam itu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi zidni ilma, supaya selalu diberi tambahan ilmu, supaya kita selalu diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.